yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara. Inilah showcase transformasi Indonesia. Showcase perubahan peradaban Indonesia. Dan budaya kerja yang ingin kita bangun di IKN Nusantara adalah budaya kerja produktif. Itu harus didukung oleh tata kelola yang baik, didukung oleh manajemen yang baik, didukung oleh implementasi teknologi yang mumpuni. Smart living, smart city, paperless, ini yang ingin kita bangun. Jadi, Nusantara adalah masa depan Indonesia. Dan bisa terwujud dengan upaya bersama. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Ini yang ingin kita hadirkan, yaitu dengan membangun Ibu Kota Nusantara. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. Keberanian Indonesia membuka sentra ekonomi baru membuat Indonesia memiliki proyek terbesar di dunia. Mega proyek itu yang akan menjadikan Indonesia negara maju dan modern adalah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Saat ini berbagai kegiatan pembangunan di kawasan IKN Nusantara terus berlangsung, di mana per awal Agustus ini progres pembangunannya sudah mencapai 38%. Semua progres pembangunan yang tengah dilakukan masih on track, sehingga pembangunan dapat selesai sesuai dengan rencana. Tidak mengherankan kalau kemudian Malaysia merasa iri dengan mega proyek yang dimiliki Indonesia. Tidak mau kalah dari Indonesia, masyarakat Sabah berharap pemerintah federal Malaysia mempercepat peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum berkualitas di negara bagian itu bisa setara dengan IKN Nusantara. Upaya peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum dinilai penting bagi Sabah untuk meraup limpahan ekonomi yang besar dari Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebab Sabah adalah kawasan yang pertumbuhan ekonomi paling lambat dan tingkat kemiskinan tertinggi di Malaysia. Jika Malaysia ternyata hanya ingin meraup limpahan ekonomi dari dibangunnya IKN di Pulau Kalimantan, tentu kita tidak boleh tinggal diam. Sebagai proyek terbesar di dunia, IKN harus menjadi wadah untuk putra-putri bangsa turut andil untuk memajukan dunia melalui Indonesia. Mega proyek ini adalah milik Indonesia, maka harus dikuasai oleh ide-ide dan kerja anak bangsa. Bangsa ini tak ingin kembali ke kondisi tertinggal dari negara-negara tetangga. Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi ingin mengembalikan kejayaan yang dulu pernah terjadi. Untuk itulah Jokowi getol membangun infrastruktur, sumber daya manusia, hingga iklim investasi. Selain itu, pembangunan IKN adalah salah satu jalan mengembalikan kejayaan Indonesia yang terenggut zaman. IKN Nusantara nantinya akan jadi kota percontohan nasional karena merupakan forest city pertama di dunia. Karena di dalam kota pada masa mendatang melingkupi areal 250.000 hektar, akan terdapat hutan lindung sekitar 65 hektar. Pembangunannya konon menggunakan sistem teknologi maju, sehingga mampu menyelesaikan persoalan kekurangan air, labilitas geologis, jaminan keamanan, keindahan, dan kenyamanan. Kota ini akan menerapkan sistem transportasi massal modern ramah lingkungan dan menggunakan energi terbarukan secara masif. Tak mengherankan jika kemudian negara dekat kita kelabakan. Warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi akan mendapat tempat spesial di hati masyarakat. Pekerjaan yang begitu berarti namun tidak mudah,
Kali ini pun Indonesia tidak boleh lengah. Jangan sampai mengulang sejarah, kembali turun menjadi negara jajaran bawah. Makanya Jokowi selalu mengingatkan akan perlunya mengubah pola pikir dan etos kerja. Karena hal itulah yang harus dilakukan agar Indonesia mampu mengejar ketinggalan dari negara lain. Layak disyukuri sekarang ini kita mempunyai presiden yang sangat rajin bekerja, bahkan gila kerja. Bekerja benar-benar demi rakyat, bukan bekerja demi mencari proyek untuk mempertebal kantong sendiri. 9 tahun memimpin Indonesia, berbagai pembangunan dan kemajuan sudah banyak dirasakan. Pembangunan infrastruktur yang masif dan merata sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan lainnya pun membuat masyarakat gembira dan negara lain iri, tidak bisa dipungkiri. Perbatasan darat terpanjang kita itu di Kalimantan. Itu Sarawak, Kalimantan Utara itu. Perbatasan dengan Malaysia dan Sarawak dan Brunei. Kegiatan ekstraksi sumber daya alam yang terbesar itu ada di Kalimantan. Dan dipilih di Kalimantan Timur yang dekat dengan laut, sehingga ada akses kepada laut. Yang di situ nanti bisa dibangun pelabuhan ekonomi dan pelabuhan militer yang besar, lautnya dalam. Ini luar biasa. Saya tidak habis mengerti, ini yang nolak ini karena tidak paham. Indonesia dipastikan akan melaksanakan upacara kemerdekaan ke-79 di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Pembangunan IKN yang dimulai sejak 2020 lalu terus berjalan sesuai dengan target dan roadmap pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan Istana Negara di IKN sudah terrealisasi 74%. Sementara kantor presiden sendiri sudah mencapai 74,94%. Di sisi lain, burung Garuda raksasa tampak sudah berdiri megah di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN. Untuk sekedar diketahui, bilah-bilah yang menyelubungi istana presiden tersebut sebagian besar telah terpasang membentuk kepak sayap burung Garuda yang siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Burung Garuda raksasa tersebut dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dan menjulang setinggi 77 meter. Sementara bilah-bilah yang menyelubunginya terbuat dari baja anti korosi produksi PT Krakatau Steel Persero Tbk yang meliputi 465 modul dengan 10 bilah setiap modulnya. Dengan demikian jumlah total ada 4.650 bilah, dan jika tidak ada kendala, seluruh bilah tersebut dapat diselesaikan pada bulan Maret 2024. Sementara itu, pembangunan jalan tol langsung ke IKN sudah mencapai 70% dengan jarak tempuh 30-40 menit ke Balikpapan. Proses pembangunan pun berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan. Progres pembangunan yang sudah mencapai 100% diantaranya adalah Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan yang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur ini nantinya bisa menjadi sumber daya listrik Kota Nusantara, ibu kota negara masa depan Indonesia. Kementerian PUPR sendiri juga tengah mengebut sejumlah proyek guna menyambut kedatangan aparatur sipil negara atau ASN di IKN. Salah satunya adalah pembangunan tower rumah susun ASN, TNI, dan rumah tapak menteri yang ditargetkan bulan Juli 2024 bisa 100%. Di kawasan IKN juga telah dimulai pembangunan 89 paket pekerjaan konstruksi dengan investasi senilai 68,6 triliun rupiah, seperti kawasan perkotaan, hunian, rumah ibadah, serta sistem jaringan air minum dan sanitasi. IKN adalah perubahan baru yang inovatif, yang dimulai sejak 2020 dan akan rampung pada 2045. Untuk itulah pembangunan IKN dilakukan dalam 5 tahap. Pertama, tahun 2022 sampai 2024, pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan prioritas dengan jumlah penduduk 260.000 orang. Kedua, pada tahun 2025 sampai 2029,
Pembangunan area inti IKN termasuk perluasan jaringan transportasi, pemukiman, dan pengembangan kawasan riset dan talenta. Ketiga, pada tahun 2030 sampai 2034, pembangunan progresif termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas. Keempat, tahun 2034 sampai 2039, pembangunan seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Dan kelima, tahun 2040 sampai 2045, pengokohan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua dengan jumlah penduduk akan mencapai hampir 2 juta orang.